Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Kartini dari kelas 4E. Di sini saya sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Komang Kartini Sani. Saya dari kelas 4E. Saya sebagai penanya juga. Perkenalkan, nama saya Keteria Saputra dari kelas 5E. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Putra Kaputra Pratama dari kelas 9E. Saya juga narasumber. Jadi gini, kita akan bertanya apakah kalian pernah merasakan atau kejadian hal-hal mistis seperti di tongkrongan, di tempat lain atau di sekolah. Kami berdua pernah nih dua kali malah. Dua kali. Yang pertama itu kita pas mau ke tongkrongan ya. Pas mau ke tongkrongan. Yang kedua itu pas kita mau ke sekolah ya. Jadi kalau dibilang sering sih enggak sih. Kalau mau melihat itu kita dengan indra lah. Ya, tapi kita nggak punya indra keenam itu. Kita hanya merasakan saja. Kenapa kalian bisa merasakan atau melihat hal-hal mistis? Apakah kalian pernah berbuat salah sehingga mereka terganggu dengan kehadiran kalian berdua? Ya, jadi gini ya. Kalau kita kan anak muda nih, tuh. Tidak tahu apa-apa gitu. Kalau bahasa gaulnya asbun lah, asal bunyi itu. Kita tuh nggak pernah tahu aturan kalau ngomong dia kasar. Ya, biasalah anak muda. Kalau melihat hantu-hantu itu pernah sih seperti sekelibat bayangan gitu ya. Nah, tapi saya ini bisa merasakan saat saya keluar pada sore hari Minggu. Saya kan ke teman-teman saya nih. Saya merasakan ada yang aneh gitu, seperti bulunya diri itu. Setelah itu saya merasa jelek, pokoknya kayak jelek itu. Nah, saya bisa merasakan karena bulu kuduk saya berdiri. Ya, jadi kalau kami berdua kalau di teror itu nggak pernah seperti di hiraukan lah. Kita menghiraukan aja. Mungkin mereka merasa terganggu dengan adanya kehadiran kami itu ya. Gimana sih perasaan kalian setelah merasakan hal tersebut? Apakah kalian percaya dengan adanya makhluk halus? Kami sih kita berdua ini cenderung ke orangnya tuh nggak percaya sama gitu-gitu. Menurut kami itu secara logis ya mungkin karung lah, seperti nangka itu dibungkus karung itu kan kayak melayang dia tuh. Ya kami tuh berpikiran positif aja nih. Gimana sih ceritanya kejadian kalian mau ke tongkrongan, ke sekolah atau kemana? Ya jadi ceritanya ini lah. Dari pertama itu kita catatan dulu ya. Catatan untuk kumpul di rumahnya Eka itu ya. Nah, kita kan berdua sudah OTW nih di rumahnya Eka tuh. Lalu pas kita mau OTW itu kayak suasananya tuh kayak aneh rasanya pokoknya itu. Jadi saya dengan teman saya ini memutuskan untuk lebih cepat lah bawa motornya itu. Nah, setelah saya membawa motor itu kan saya membawa motor, saya ikutilah cepat. Tapi saya membawa motornya, saya melihat di semak-semak itu ada yang putih-putih. Nah, saya berpikiran positif, wah mungkin saja itu. Saya berpikir wah palingan itu karung yang lagi bungkus pepaya. Ya. Jadi kalau kita berdua kalau lewat jalan itu tuh memang sih suasananya itu agak mencekam ya. Kalau dipikir-pikir sih di situ pernah ada kejadian di sana. Katanya sih kejadiannya itu ada anak kecil yang tabrak katanya itu di sana loh. Tapi udah bertahun-tahun di sana loh. Tapi sejak waktu ini orang-orang pernah mendengar gitu kan, mendengar hal-hal ada yang nangis gitu kayak ditabrak. Nah, jadi orang-orang itu ini
membuat tubuh atau membuat tinggi, dia bersikap suci. Ya, kalau dibilang si anak kecil itu dikatakan, kata orang sih sepertinya linglung tuh, lalu dia ditabrak tuh terus mengenaskan ya. Lalu kita terus kebut-kebutan ini kayak Mark Marquez itu ya, kebut-kebutan terus kita berdua melihat ini ya, ini kocak tapi seram ya, tapi seram itu. Kita bertemu sama anjing ya, anjing itu sedang bermain, tapi mukanya itu kayak manusia. Kalau dibilang manusia tapi anjing dia, gimana ya bilangnya itu. Tapi kita berdua itu ngakak melihatnya itu karena pakainya itu lucu. Pas itu kita hampir nabrak ya, hampir tabrak dia ke tengah jalan soalnya itu. Lalu kita terus berjalan sampai ke tempat tongkrongan itu ya. Dari situ dah mulainya terornya itu mulai. Terornya itu mulai pas kita tuh lagi duduk santai ya. Kami berdua tuh pas nongkrong ya, menikmati teh itu. Lalu saya melihat di seberang jalan tuh ada sekelibat bayangan ya. Sekelibat bayangan tuh agak tinggi ya posturnya tuh. Tapi dia cepat sekali menghilang ya. Kayak bukan manusia dia kayaknya itu. Tapi kami berdua berpikiran positif aja. Mungkin itu hanya layangan. Lalu itu kita terus ngobrol lah sampai jam 9 malam juga. 9 malam itu saya melihat melihat HP itu, wah ini nampaknya sudah jam 9 nih, sudah larut malam nih. Jadi saya berpikiran untuk, wah kalau ada kegiatan lagi nih, yang penting curi durian itu kan kita muda, namanya aja anak muda bisa curi-curi gitu. Istilahnya itu kita maling lah. Kita tuh buat ini namanya buat rencana lah mau ke kebun mana itu. Kami menemukan satu kebun nggak ada diurus sama sekali itu ya, nggak diurus sama sekali, dan dikatakan di sana agak angker karena tempatnya memang seram ya, tapi banyak pohon duriannya. Di situ kami berdua tidak memakai senter nih, hanya memodalkan raba-raba ini. Lalu kami berdua tuh coba untuk meraba-raba apakah ada pohon durian, apakah ada duriannya di sana. Terus tuh teman saya menemukan satu durian, katanya duriannya itu tapi aneh ya, dia berbentuk seperti apa ya, untuk iblis juga. Kepala iblis tuh dia kayak ada bolongannya satu itu, apa sih bakal apa kayak itu ya. Kita nggak berpikiran ke negatif itu, negatif dulu ya. Terus tuh saya menemukan satu durian, dua durian, terus tuh teman saya menemukan 3 durian. Nah kalau sudah cukup itu durian itu, kita balik lagi. Pas perjalanan mau balik tuh saya dan teman saya melihat sosok yang agak misterius gitu ya. Dia berpakaian full hitam ya, dari mukanya sih kayak datar ya mukanya. Lalu lagi kita berpikiran positif, mungkin itu anjing lain, anjing itu. Kami itu berpikiran positif aja, kayaknya mungkin ada orang gitu. Tapi kita takutnya bukan takut ke hal negatif itu, takutnya kita ketahuan sama pemiliknya itu. Soalnya pemilihan itu nggak mungkin juga, soalnya kebunnya itu nggak terawat sama sekali dan rumput liarnya banyak, tinggi ya rumput liarnya tuh. Lalu kami berjalan lah, dan pas mau jalan pulang tuh kami melewati jembatan ya. Jembatan itu nggak ada sampai 3 meter tuh
di bawahnya tuh seperti kayak bunyi-bunyi air itu lah, air bunyi air tuh. Tapi tidak ada air. Soalnya jembatan itu dibilang angker. Karena soalnya ada yang bilang orang-orang itu ada yang bilang bunuh diri di sana. Di situ kan kami berdua melewati jembatannya. Jembatan itu kayak jembatan kayu lah, mau roboh itu lah. Pemerintah pun nggak ada yang inisiatif untuk nyari-nyari. Ya. Kami berdua di sana kayak melihat orang mancing di sana. Mancingnya tuh tapi bukan pakai joran pancing seperti biasanya tuh, melainkan mereka kayak memakai alat apa namanya tuh. Kalau di sini bilangnya papa ya, papa. Ya, teman saya ini agak-agak orangnya ini agak gimana ya, banyak omong ya orangnya. Dia asal bunyi sekali nih, dia seperti memanggil bapak-bapak itu. Tapi bapak-bapak itu tidak menoleh ya, fokus ya, seperti fokus ya. Lalu teman saya bilang gini, Pak, udah banyak dapatnya. Lalu tuh teman saya kan ketawa dia, ketawa. Setelah ketawa itu bapak-bapak itu hilang dia. Lalu teman saya ini kabur dia. Kabur dia, ketakutan ya. Kami tinggal di belakang Ya, saya ditinggal di sini sendiri saya. Saya juga takut sebenarnya, tapi pura-pura cool aja ya. Pura-pura berani. Tapi dalam hati sih udah mau kecil-kecil ya. Nah, terus tuh teman saya kan lari dia terbiri dia. Lari. Saya sampai ngos-ngosan kejar dia. Dia setelah berhenti di muka di depan dam itu kayak penampungan air ya. Dam itu kayak penampungan air. Setelah itu jadi terbirit-birit dia lari. Terus tuh saya berpikiran, wah si orang ini penakut orangnya. Pas saya tanya ini katanya penakut ya. Iya, saya emang penakut, tapi saya juga penasaran gitu. Dia orangnya tuh takut tapi takutnya tuh patungan ya, berani tuh patungan ya. Terus tuh saya bertanya kepada dia, kenapa kamu lari ya? Katanya sih takut karena bapak-bapak itu tiba-tiba menggila ya. Siapa sih yang nggak takut kalau gitu? Lalu kami tuh terus berjalan mencari-cari buah-buahan lah. Sudah kita lapar ya, jam 10:30 lah. Lalu sudah larut malam ini, kita berdua memutuskan untuk pulang membawa hasil perburuan lah. Perburuan kita hari itu. Pas mau ambil motor, dia katanya motornya tuh nggak bisa hidup dia. Nggak bisa hidup ya, gimana caranya? Ternyata bensinnya habis. Gimana ini? Ya, setelah itu, katanya bensinnya habis. Ya. Habis ada bensinnya. Dan pas jam 11 itu nggak ada tukang bensinnya. Kita payu, kita dorong sampai ke pom bensin. Tapi pom bensinnya tuh udah tutup ya. Udah malam. Nah, terus tuh saya berpikiran mau ke rumah kakak saya yang ada di Bidandu. Saya dorong terus sama teman saya ini, terus dorong. Pas dorong itu kayak berat sekali motor itu, padahal nggak ada orang yang duduk di sana. Kita berdua itu dorong. Saya ngisi stangnya gitu, dan teman saya mendorong dari belakang. Dorongnya dari belakang lu ya. Saya bertanya dengan teman saya, pas mau dorong motornya itu dah berat ya. Saya kira teman saya ya boncengan dia. Terus saya tanya teman saya, turun kah, berat motornya ini. Eka bingung dia karena dia ikut dorong dia. Lalu kita kaget. Kita berhenti dulu buat istirahat karena tenggorokan kita kering, enggak belum minum dari tadi ya. Terus tuh kita berdua tuh lanjut lagi
ada pohon pohon beringin di sana ya. Di bawahnya itu kan kita belum lewat ke bawahnya itu ya. Saya melihat seperti ada sosok-sosok itu ya, sosok ramai ya, itu ramai. Terus tuh saya berpikir apa sih ya, mungkin itu ada burung yang sedang cari makan ya. Tapi makin lama kok makin seram suasananya ini, makin mencekam suasananya ini. Di beberapa pun buru-buru kita dorongnya itu, walaupun agak beratnya motornya ini, padahal nggak siapa apa motornya. Lalu pas di bawahnya pohon beringin itu, saya melihat kayak di atasnya tuh ada orang bergelantungan tuh. Saya nggak tahu itu apa. Saya sudah takut ini. Ya, sama teman saya tinggal di sana motornya. Tapi saya kalau semisal itu tinggal motornya, nanti ada yang curi gitu kan, saya padahal ini sudah takut sekali, sudah mau kencing celana ini. Terus tuh kalau dipikir-pikir, kalau orang sana ngapain di atasnya bergantungan tuh, satu terus berpikir mau lanjut dorong atau mau tinggal kayak sini. Kata teman saya motornya kalau semisal di sana begal ada, kita lanjut lagi walaupun agak takut ini. Terus sampai di depan, kalau nggak salah itu ada warung-warung seperti warung-warung biasa lah, yang jual makanan. Karena kita berdua udah lapar nih, dan dagangnya itu katanya nggak jual bensin, kita belanja lah sebentar di sana buat isi perut, karena habis jalan motor kan tenaga habis. Pas saya mau belanja sama teman saya nih, ibunya itu bilang mau kemana deh, mau berbicara-bicara lah, mau isi bensin, katanya di sini nggak jual bensin. Lalu kata ibu itu, pasti kalian lewat ke bawah pohon beringin itu ya? Kami berdua bilang ya bu. Emangnya kenapa bu? Katanya di sana tadi pernah ada orang yang diteror katanya di sana, katanya. Tapi katanya ibu itu, beliau tidak pernah diteror sama sekali. Beliau sangat hanya memperingati aja untuk berhati-hati. Setelah itu saya lanjut dorong. Nah ini kan jalannya agak lantai ya, lurus ya, lurus. Nah kami berdua ini sama di pojok jalan itu kayak melihat penampakan kayak ular ya bentuknya, tapi kepalanya tuh dua kepalanya itu seperti apa ya bilang, garpu kalau dipatahin tengahnya kan seperti dua tuh. Saya makin takut di sana, ingin sekali saya kabur, tapi saya melihat teman saya yang kos-kosan, saya kasihan juga kalau ditinggal teman saya nanti putar banting dia dari takutan dia. Nah, saya abaikanlah itu. Kalau di dalam hati saya kami berdoa ini agar kalau dia hanya mau lewat saja ya, urusan masing-masing lah. Nah, terus itu kan ularnya itu kayak nengok ke arah kami ya. Lalu dia tuh lurus, dia terus sampai ke sungai. Itu saya sama teman saya ini lanjutkan perjalanan, masih jauh ini, masih jauh. Saya lihat jam, udah jam setengah 12 ini. Saya juga panik ya, takut dicariin sama orang tua saya. Ya udah malam itu, larut malam. Lalu saya terus sama teman saya, untung di sana ada bapak-bapak yang jual bensin. Jam setengah 12 tuh, jam setengah 12 lebih lah. Oh ternyata cerita mistis kalian sungguh menyeramkan juga ya. Banyak mistis horor yang mengganggu kalian berdua selama perjalanan pulang. Saya juga
kami mendapatkan pengalaman dari sana ya, mendapatkan pengalaman bahwa kalau kita tuh kalau di tempat tuh harus jaga sikap sopan santun itu dalam berbicara dah. Apalagi teman saya ini asbun orangnya asal bunyi. Jadi kami bisa mengambil pelajaran atau kesimpulan lah. Jangan apa namanya? Jangan asal bunyi itu, jaga etika saat di luar, di tempat yang belum pernah kalian kesana ya. Oke guys, itu dari cerita mereka. Jadi sungguh menyeramkan juga. Dan kami cukupkan sampai di sini podcastnya. Kami tutup dengan para santi. Om Santi Santi. Dari kelompok kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.